Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Astuti, mahasiswa Sarjana Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu, tahun ajaran 2021. Di sini saya membuat video tentang pemeriksaan tes golongan darah. Video ini saya unggah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah biokimia dan fisika kesehatan. Kalian tahu nggak sih apa itu tes golongan darah? Tes golongan darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui golongan darah seseorang. Terdapat dua jenis penggolongan darah, yaitu sistem ABO dan resus atau RH. Yang pertama, sistem ABO. Pada sistem ABO, golongan darah terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, golongan darah A memiliki antigen A, golongan darah B yang memiliki antigen B, golongan darah AB yang memiliki antigen AB, dan golongan darah O yang tidak memiliki antigen A maupun B. Selanjutnya, sistem resus. Sistem resus ada dua, yaitu resus positif dan resus negatif. Orang yang memiliki resus positif memiliki antigen RH di permukaan sel darah merahnya, sedangkan orang dengan resus negatif tidak memiliki antigen RH. Berikutnya, kenapa sih tes golongan darah diperlukan? Tes golongan darah penting dilakukan apabila pasien memerlukan transfusi darah atau berencana mendonorkan darahnya. Pemeriksaan golongan darah diperlukan bagi wanita hamil. Terdapat risiko reaksi imun ketika sel darah sang ibu menghancurkan sel darah bayinya karena dianggap benda asing. Kondisi ini dikenal dengan inkompatibilitas resus. Kemudian, siapa sajakah yang membutuhkan tes golongan darah? Yang pertama, pasien yang memerlukan transfusi darah, pasien yang sedang hamil, pasien yang ingin mendonorkan darah, dan untuk membantu proses hukum guna memeriksa identitas seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Prosedur tes penggolongan darah. Yang pertama, tenaga medis akan membersihkan area pengambilan darah dengan cairan antiseptik untuk membunuh kuman. Kedua, lengan atas pasien akan diikat dengan perban elastis agar aliran darah dapat terkumpul. Lalu, setelah vena ditemukan, darah kemudian diambil dengan menyuntikkan jarum steril ke pembuluh darah. Ketika jumlah darah dirasa sudah cukup, jarum akan dicabut dan bagian yang disuntik akan ditutup dengan perban. Selain pengambilan darah memakai jarum suntik, sedikit sampel darah juga bisa diambil dari ujung jari pasien. Darah yang sudah diambil kemudian dicampur dengan antibodi dan reaksi yang terjadi akan diamati. Ternyata tes golongan darah ada risikonya juga loh. Apa saja sih? Yang pertama, pingsan, banyak tusukan untuk melokalisir pembuluh darah vena, pendarahan, hematoma atau penumpukan darah di bawah kulit, dan infeksi karena adanya luka di kulit. Sekian tadi sekilas tentang tes golongan darah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas partisipan yang telah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan memenuhi nilai saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.